Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah? Yuk, kita belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat, karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Thur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Makkah, seraya memandang Ka'bah, yang artinya, "Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Di dalam Gua Thur. Sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam, datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Makkah. Para tokoh kaum musyrik di Makkah sangat kecewa. Mereka memberi tugas pada pencari cicak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta
bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Thur, mereka berjumpa dengan seorang gembala, dan ia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak mungkin ada orang di sana. Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad, dan beliau berbisik di telinganya, yang artinya, jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua onta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kubah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai dengan zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kubah juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kubah tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kubah. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi Ar-Ronun. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib, yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad, Al-Bara' bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Masyarakat di Madinah mengeluk-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi, Saudah binti Zam'ah, bersama Fatimah dan Ummi Kulsum, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman, juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Makkah ke Madinah, kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansar. Demikian perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Untuk memulai babak baru, tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.